Tanpa menerima, tanpa mendengar firman Allah, tidak mungkin seseorang punya iman. Karena ini satu-satunya sarana yang dipakai Allah untuk memberi saudara dan saya iman, yaitu firman Allah. Sebab itu sesudah dasar pengajaran firman Allah, pengajaran itu menghasilkan iman. Bangun pagi baca firman Allah. Jangan dulu pikir yang lain-lain, saudara. Firman Allah harus menjadi makanan rohani utama dalam hidup kita setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Mazmur pasal 11 ayat 3. Mazmur pasal 11 ayat 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Haleluya. Kita sudah mempelajari ayat firman Tuhan ini, ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar? Saudara-saudara sekalian, artinya Tuhan Allah mengharapkan supaya setiap orang benar, orang-orang yang sudah diselamatkan itu menghasilkan buah, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Sebab itu dalam surat Filipi pasal 1, saudara, ayat 21 dan ayat 22, Rasul Paulus katakan, tetapi jika aku masih hidup di dunia ini, itu artinya bekerja untuk memberi buah yang memuliakan Tuhan. Nah, tentu sebagai orang benar, kita harus berdiri di atas dasar rohani yang benar, saudara. Yang membuat saudara dan saya menjadi kokoh kuat di dalam Tuhan, sehingga dapat menghasilkan buah-buah dan perbuatan yang baik yang memuliakan Allah. Dan justru itu yang iblis tidak mau. Iblis akan berusaha supaya manusia itu tidak menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan karena itu iblis akan berusaha menghancurkan dasar-dasar dari setiap orang benar, dari setiap saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Nah, kita sudah melihat dua hal, karena di sini disebut dasar-dasar, lebih dari satu. Ya, dasar-dasar. Kita sudah melihat dua dasar sebelumnya, yaitu dasar kasih. Begitu mutlaknya kehidupan kita sebagai anak Tuhan berdiri dan berdasar di atas kasih Allah. Jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat yang begitu kaya raya dengan kebenaran firman Allah, dengan pengetahuan dan pengajaran firman Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu, maka ternyata jemaat ini sudah kehilangan kasih yang semula, kasih Allah. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan
hanya semata-mata formalitas secara rutinitas saja. Dan bagi Allah, bagi Tuhan Yesus, kehilangan kasih yang semula adalah suatu kejatuhan rohani yang dalam. Nah, karena itu kemudian betapa mutlaknya dasar kasih ini ketika murid-murid menerima amanat agung dari Yesus untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan sekalian bangsa muridku, menggembalakan domba-dombaku, Yesus katakan. Saudara, begitu mereka mau segera berangkat, Yesus katakan, tunggu dulu sampai kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dalam Roma pasal 5 ayat 5, ketika Roh Kudus memenuhi kita, Dia membawa kasih Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pelayanan itu tanpa kasih Allah. Sebab kasih kita manusia terbatas adanya. Dibatasi oleh situasi dan kondisi. Ya. Karena itu Yesus katakan tunggu sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Antara lain, kasih Allah masuk di dalam setiap kita ketika Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Begitu mutlaknya kasih ini. Sebab itu iblis berusaha menghancurkan dasar kasih ini. Ya. Yang kedua, secara singkat saudara, dasar yang kedua adalah pengajaran. Kita berdiri atas pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Jemaat gereja mula-mula begitu kokoh di dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan, tidak tergoyahkan dengan ancaman aniaya, fitnah dan sebagainya, tidak tergoyahkan. Karena apa? Mereka punya pengajaran yang kuat di dalam Tuhan. Dan itu dasar yang kuat. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Sehingga mereka menjadi kuat. Segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Dan iblis berusaha menghancurkan dasar itu, saudara. Dengan cara apa? Saudara-saudara, dengan berbagai bentuk pengajaran-pengajaran sesat yang kelihatannya serupa tapi tidak sama. Dengan berbagai cara, dengan berbagai media. Ya. Saudara, Paulus menulis dalam surat Timotius, ada 3 sarana penyesatan itu yang dipakai oleh iblis. Ya. Dia katakan, jangan cepat percaya dengan apa yang dikatakan, oh ilham roh. Ya, banyak di persekutuan-persekutuan itu, roh Tuhan bicara. Roh Tuhan bicara. Saudara-saudara, jangan percaya dengan itu. Karena roh Tuhan bicara melalui pemberitaan firman Allah. Melalui pemberitaan firman Allah. Saudara-saudara, sarana yang kedua Paulus katakan yaitu melalui pemberitaan secara langsung. Ada pemberitaan-pemberitaan secara langsung. Jemaat GPDI Kalvari, saya jaga begitu rupa untuk tidak sembarangan harus ada yang berdiri di sini dan harus memberitakan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, sarana yang ketiga yang dipakai iblis untuk penyesatan, yaitu dikatakan, Paulus katakan juga dengan apa yang mereka sebut surat-surat dari kami, yaitu melalui literatur, melalui berbagai media, dan itu yang paling berkembang sekarang, melalui media. Itu 3 sarana yang dipakai iblis untuk menghancurkan dasar pengajaran kita, pengajaran yang benar, pengajaran yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita berakar sungguh di dalam Tuhan, di dalam pengajaran yang benar, saudara tidak akan tergoyahkan. Katakan amin. Puji Tuhan.
Pagi ini hal yang ketiga, dasar yang ketiga yang berusaha untuk dihancurkan oleh iblis, yaitu kita lihat di dalam surat Yudas. Surat Yudas pasal 1. Surat Yudas ini sebelum kitab Wahyu. Ya. Ini bukan Yudasnya Iskariot. Lain. Ya. Ini Yudas yang baik. Haleluya. Yudas 1, kalau Alkitab terjemahan lama disebut Yehuda. Ya. Pasal 1 ayat 20. Ini dasar yang ketiga. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jelas dan tegas firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dasar yang ketiga bagi orang benar adalah iman. Sesudah pengajaran menghasilkan iman. Ini dasar yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Iman. Saudara, dan ini yang iblis berusaha untuk menghancurkan dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita punya iman. Tetapi sebelumnya kita lihat bagaimana cara iblis menghancurkan iman kita. Mari kita melihat beberapa hal tentang iman. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu Ibrani pasal 11 ayat 1. Apakah iman itu? Definisi dari iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Itu iman. Sesuatu yang sudah kita peroleh, sudah kita lihat, itu bukan lagi pengharapan. Ya. Nah, saudara-saudara, itu dasar daripada iman. Kita lihat beberapa hal tentang iman, dan karena itu iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita. Yang pertama, Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman itu dari Allah. Dengan iman sekaligus merupakan kontrol bagi kita. Untuk apa? Oh, tidak berpikir terlalu tinggi. Ya. Melebihi dari apa yang sepatutnya kita pikirkan. Dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam pencapaian-pencapaian kita dalam bidang apapun. Mari kita berpikir begitu rupa sesuai dengan iman kita. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Sumber dari iman itu dari Allah. Allah yang mengaruniakan saudara dan saya iman. Katakan amin. Dari Allah. Allah yang mengaruniakan saudara dan saya iman. Jadi sumber iman itu satu-satunya adalah Allah sendiri. Dia memberi saudara dan saya iman. Menurut ukuran yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Mari kita lihat hal yang kedua. Roma 10 ayat 17. Sarana pemberian iman itu dari Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Sumber iman adalah Allah. Dan Dia memberi saudara dan saya iman itu melalui firman Tuhan. Jelas di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Itu sarana Allah memberikan saudara dan saya iman, yaitu firman Tuhan. Tanpa menerima, tanpa mendengar firman Allah, tidak mungkin seseorang punya iman. Tidak mungkin. Karena ini satu-satunya sarana yang dipakai Allah untuk memberi saudara dan saya iman, yaitu firman Allah. Katakan amin. Sebab itu sesudah dasar pengajaran firman Allah, pengajaran itu menghasilkan iman. Kalau pengajaran firman Allah tidak menghasilkan iman, saudara, ada dua pihak yang salah di sana. Si pemberita atau yang menerima. Si pemberita salah memberitakan, sebab memang pemberitaan itu harus di dalam urapan Roh Kudus. Kenapa harus dalam urapan Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 13 katakan, apabila roh kebenaran itu datang, Dia yang membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan otak manusia. Bukan pikiran manusia. Bukan pengetahuan manusia. Roh Kudus yang membawa saudara dan saya kepada kebenaran. Roh Kudus yang membukakan rahasia itu bagi kami hamba-hamba Tuhan untuk diteruskan. Atau yang kedua, yang menerima yang salah. Kenapa? Tidak fokus. Tidak fokus dengar firman Tuhan dari awal sampai habis. Kalau cuma dengar setengah, waduh, saudara, bisa keliru. Kita harus belajar mendengar firman Allah secara utuh, saudara. Puji Tuhan. Jadi sarana dari pemberian iman itu adalah firman Allah. Iman timbul dari mendengarkan sabda Kristus, firman Kristus. Katakan amin. Karena itu kalau iman kita mau iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin beri waktu untuk dengar firman Allah. Tidak ada cara lain. Tidak. Bangun pagi baca firman Allah. Baca firman Tuhan. Jangan dulu pikir yang lain-lain, saudara. Firman Allah harus menjadi makanan rohani utama dalam hidup kita setiap hari. Jangan nanti buka Alkitab waktu kita datang ibadah. Bahkan lupa bawa Alkitab. Karena sudah tidak fokus. Saudara-saudara, betapa hidup saudara dan saya itu bergantung kepada firman Allah. Bergantung kepada firman Allah. Kita bisa kesampingkan banyak hal yang bisa merugikan kehidupan rohani kita karena firman Allah ada di dalam kita. Contohnya, ketika iblis datang hadir di hadapan Yesus, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia sangat lapar secara manusia. Jangankan 40 hari 40 malam. Puasa dari jam 6 pagi sampai jam 3 petang saja, masih ada yang mengeluh, om beta sudah bisa mah. Tidak usah 40 hari 40 malam. Atau 3 hari 3 malam. Ya. Beberapa jam saja. Cucu saya, si Daryl ini, saya tanya, ini hari kau ada puasa? Ada, oh Pak. Tadi pagi makan. Terus beta tahan 3 jam. Itu bukan puasa, itu jadwal makan. Saudara-saudara, kita semua sini sudah dewasa secara rohani.
Lakukan apa yang firman Tuhan suruh lakukan. Ketika iblis datang dan menawarkan Yesus, jadikan batu ini jadi roti. Karena memang itu yang Yesus sedang butuhkan. Makanan jasmania. Tapi karena dia punya firman Allah, dia bilang, oh kalau soal makan minum, manusia tidak bergantung kepada roti dan air. Manusia tidak hidup hanya karena itu. Tapi bergantung kepada setiap firman Allah. Bagi Yesus firman Allah adalah segalanya. Kebutuhan ini soal kedua. Apakah dia dirugikan dengan harus mengesampingkan itu? Oh tidak. Alkitab katakan setelah iblis pergi dengan tertunduk kepala, malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Tidak ditulis apa saja yang malaikat bawa sama dia. Oh pasti itu istimewa sekali. Ya. Tidak dirugikan, tidak akan mati. Ketika engkau sungguh-sungguh mempertahankan firman Allah di atas kepentingan jasmani ini, saudara tidak akan pernah dirugikan oleh Tuhan. Bahkan saudara akan diperhatikan lebih istimewa lagi. Haleluya. Ya. Nah saudara-saudara, dan firman Allah itulah yang mendatangkan iman bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang ketiga, hal yang ketiga tentang iman, 1 Petrus pasal 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini tujuan dari iman. Ini tujuan iman. Inilah yang dimaksud iman yang paling suci. Yang tujuannya adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa. Mari kita kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Nuh tunduk taat kepada apa yang Tuhan suruh lakukan, membangun bahtera. Dia sendiri tidak tahu untuk apa bahtera ini. Ya. Tetapi dengan iman, Nuh membuat bahtera itu tujuannya adalah untuk keselamatan keluarganya. Dan itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Ketika manusia di zaman Nuh itu tidak mau percaya kepada pemberitaan dari Nuh, air bah pun datang melenyapkan segala makhluk hidup. Saudara, tetapi Nuh sekeluarga dengan 8 jiwa ada aman di dalam bahtera. Mereka selamat. Tujuan dari iman adalah keselamatan jiwa. Tujuan iman bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmania, bukan. Kalau tujuan iman kita sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, orang dunia jauh lebih kaya dari saudara dan saya. Orang yang tidak percaya Tuhan, kaya raya, ya, secara jasmania. Tapi tujuan iman kita bukan untuk itu. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan jasmania, Yesus sudah tegaskan itu dalam Matius 6 ayat 33. Ayat 32 Yesus katakan, oh semua kebutuhan jasmani itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Ya, untuk mencari itu. Tetapi kamu, Bapamu di sorga tahu yang engkau perlu. Saudara dan saya perlu makan minum. Kita membutuhkan kebutuhan materi, jasmani. Kita butuh. Bapa di sorga tahu. Dan Yesus katakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa tidak kenal lelah itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mestinya ketika kita berdoa, Tuhan, saya perlu uang, saya perlu makan minum. Kalau Tuhan Allah bisa jawab, dia bilang, hey, beta su tahu. Ya. Tahu selalu omong itu, beta su tahu. Tapi kapan lu ada cari kebenaran? Kapan lu ada pergi ibadah kau dengar firman Tuhan? Mestinya jawaban Tuhan seperti itu. Tujuan iman untuk keselamatan jiwa. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10. Ayat 52. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita baca dari kitab Roma, surat Roma, saudara, ada banyak sekali ayat di sana yang berbicara bahwa keselamatan itu karena iman. Dalam surat Galatia juga. Ya. Iman. Keselamatan itu dapat kita capai, kita pertahankan karena iman. Ya. Nah, justru karena itulah iblis berusaha menghancurkan dasar iman ini. Karena iblis tahu tujuan iman kita keselamatan. Justru banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa tujuan iman itu adalah keselamatan. Iblis tahu bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan. Nah, dia tidak mau saudara dan saya selamat. Dia tidak mau. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, menghancurkan kehidupan rohani kita. Karena dia tahu iman itu, tujuan iman adalah keselamatan. Justru banyak orang Kristen tidak mengerti. Hanya sebatas kepada kebutuhan jasmania. Keliru. Itulah yang dikatakan iman yang tidak suci. Tidak suci. Iman yang hanya bertumpu kepada kebutuhan jasmani, itu iman yang tidak suci. Saudara, contohnya siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudara, mereka dipelihara Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Itu pun masih ngomel. Ya. Sudah lihat contoh buah-buah yang dibawa dari tanah Kanaan. Toh akhirnya tidak percaya juga. Ya. Mereka hanya berharap kalau boleh tanah Kanaan itu pindah di padang gurun saja. Supaya tidak usah lagi jalan terlalu jauh. Tidak seperti itu. Karena itu mereka kemudian dibinasakan di padang gurun. Generasi yang keluar dari Mesir itu dibinasakan di padang gurun. Dalam kurun waktu sekitar 38 tahun mereka berputar di padang gurun. Sampai generasi ini habis sama sekali. Kenapa? Tidak ada iman yang suci. Saudara-saudara, bahkan seringkali mereka bilang kepada Musa, sudahlah, stop, sudah sampai sini dan kita pulang ke Mesir. Karena mereka tidak punya iman yang suci. Saudara-saudara sekalian, situasi kondisi kehidupan jasmani ini tidak harus membatalkan penurutan kita kepada Tuhan. Tidak harus menggagalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena iman kita bukan bertumpu kepada kepentingan jasmania. Haleluya.
tujuan iman adalah keselamatan. Berikut yang keempat, 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Katakan amin. Musuh utama kita adalah iblis, tapi Alkitab katakan dia adalah lawan yang sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Dia seperti lawan yang sudah dilucuti. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia berjalan keliling, melihat siapa kira-kira yang dapat ditelannya. Yang menjadi sasarannya anak-anak Tuhan. Ya. Saudara, tapi Alkitab katakan bukan hindari dia. Ya. Bukan hindari dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang suci. Lawan dia. Karena dia musuh yang sudah dikalahkan. Ya. Saudara-saudara, kita hanya bisa melawan dia dengan iman. Kalau dengan kemampuan kita, umur iblis itu sejak kejatuhannya sampai sekarang sudah 6.000 tahun. Siapa lebih pengalaman? Ya. Oh, dia lebih pengalaman dari saudara dan saya. Segala macam tipu daya dia kuasai, saudara. Tapi yang dia takut, yang dia tidak punya, iman. Alkitab bilang lawanlah dia dengan iman. Haleluya. Segala macam tipu daya iblis lakukan. Baik yang seperti mengancam kita, menakut-nakuti kita, maupun yang membujuk rayu. Segala macam cara dia pakai. Lawan itu dengan iman. Haleluya. Apalagi kita yang hidup akhir zaman ini. Oh, semakin banyak kesukaran. Ya. Karena itu kita harus lebih memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang kelima tentang iman itu. 1 Yohanes 5 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Ayat 4 maksud saya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tadi yang mengalahkan iblis, iman kita. Jangan lupa, yang menjadi musuh kita bukan cuma iblis. Dia musuh yang sudah dikalahkan. Ya. Ketika kita menghadapi dia dalam nama Yesus, dia fuik. Ya. Tapi bukan cuma sampai di iblis, saudara. Oh, ada yang lebih berbahaya lagi. Dunia ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Sehingga kita harus mengalahkan dunia ini dengan iman. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu
keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa. Ya. Dalam pasal 5 tadi, yang mengalahkan dunia adalah iman. Lalu apa yang harus kita kalahkan dari dunia ini? Ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dicapai. Saudara, dosa paling tua di dunia ini adalah kesombongan. Dan itu terjadi di sorga. Dari seorang Lucifer yang ingin mempunyai kesetaraan dengan Allah. Dan justru kesetaraan dengan Allah itulah yang ditinggalkan oleh Yesus. Katakan amin. Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Dia meninggalkan kesetaraan dengan Allah. Untuk siapa? Saudara dan saya. Yang ada dalam penguasaan iblis itu. Yang hidup dalam dosa. Untuk mencari saudara dan saya. Dia rela meninggalkan kesetaraan dengan Allah. Kemuliaan Allah. Dia rela turun ke dalam dunia. Kesetaraan seperti apa yang kita sedang kejar? Saudara, jangan sampai kita terjebak dengan apa yang dikatakan di sini, keinginan-keinginan duniawi. Berpacu dengan dunia. Tidak perlu. Ya. Dengan iman kita mengalahkan semua itu. Katakan amin. Kenapa dengan iman? Karena kita punya pemahaman. Iman kita tujuannya adalah keselamatan jiwa. Bukan memperoleh dunia ini. Bukan untuk memperoleh dunia ini. Sudah terlalu banyak hal yang kita korbankan. Anak Tuhan korbankan. Hanya untuk memperoleh kelebihan dari dunia ini. Keliru sudah. Ya. Sekarang kita lihat secara cepat. Bagaimana cara iblis menghancurkan iman kita. Yang pertama, iblis berusaha mengalihkan pemahaman kita tentang firman Allah. Pemahaman kita akan tujuan iman itu kepada kepentingan jasmania. Iblis berusaha mengalihkan. Seolah-olah kepentingan jasmani itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Karena semua waktu kita pakai untuk kepentingan jasmani ini. Tanpa kita sadar, iblis sedang menghancurkan iman kita. Dengan cara seperti itu. Yang kedua, dengan merampas kesukaan dalam hati kita akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kesukaannya firman Tuhan. Nah, kesukaan akan firman Tuhan, iblis akan coba merampas itu, mengganti dengan kesukaan yang lain. Dengan kesukaan-kesukaan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara, ini cara iblis menghancurkan iman kita. Sehingga ketika tidak ada lagi kesukaan kepada firman Tuhan, tanpa kita sadar, iman kita merosot dan hancur sama sekali.
Dan pemazmur katakan, kalau tanpa dasar itu, apa yang kita bisa buat? Tidak ada. Yang berikut, cara iblis menghancurkan iman kita dengan merampas waktu kita untuk Tuhan. Rasanya 6 hari tidak cukup. Rasanya 6 hari tidak cukup. Saudara, apa yang engkau kumpul, engkau tidak bawa di sorga. Yang akan dibawa ke sorga adalah roh dan jiwamu. Katakan amin. Bukan berarti kita jangan lagi bekerja. Oh, harus. Ya. Sebab itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi jangan sampai waktu untuk Tuhan pun kita rampas. Dan itu cara dari iblis. Ya. Tidak ada waktu. Jangan, saudara. Ya. Haleluya. Dan contoh iman yang paling suci. Saudara, nanti saudara baca dalam kitab Daniel pasal 3, itu iman yang paling suci. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan perapian api. Api yang dinyalakan, dipanaskan 7 kali. Kalau mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Tapi apa yang jawaban daripada Sadrak, Mesak, Abednego? Allah yang kami sembah siang malam sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, tetap kami tidak menyembah patung. Kalaupun Tuhan Allah tidak tolong untuk kepentingan jasmani ini, tetap kami tidak menyembah itu. Itu iman yang paling suci. Iman yang teguh. Saudara-saudara, mereka rela korbankan. Mereka itu pejabat di Babel. Bukan cuma jabatan yang dikorbankan, nyawa pun dikorbankan. Itu iman yang paling suci. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat